Kita lanjutkan tentang prinsip dasar dari diode ya, karena ini adalah nanti menjadi dasar dari yang lain ya, seperti transistor dan BJT, FET, MOSFET dan seterusnya ya. Jadi diode itu terdiri dari dua material P dan material N ya, yang dijadikan satu. Jadi video sebelumnya kita udah bahas ya. Jadi yang pertama adalah di sini ada elektron ya, elektronnya berdifusi. Di sini banyak hole-nya berdifusi ya. Karena elektronnya hilang di sini, dia akan membentuk lapisan deplesi namanya, area deplesi. Area deplesi ini yang di sini bermuatan positif, yang di sini bermuatan negatif. Ya, terbentuk area deplesi. Nah, karena di sini positif negatif terbentuk medan listrik. Nah, karena medan listrik ini maka ada arus drift ya, arus drift yang arahnya berlawanan dengan arus difusi yang ini. Oke. Nah, ini sehingga kalau dalam keadaan tanpa rangsangan dari luar, tanpa adanya medan listrik atau tegangan dari luar, maka total arusnya adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan apa yang terjadi apabila kita berikan tegangan dari luar ya. Nah, kita kembali lagi gambar. Jembatan PN kita ya, PN junction kita. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pemberian tegangan dari luar, kita akan bahas dulu konsentrasi muatan pada dua sisi ini ya. Jadi kita tadi sudah bahas, di sini ada namanya area deplesi. Di mana area deplesi ini muatannya sini positif, sini negatif, sini negatif. Seperti itu. Ya. Sehingga ada medan listrik ke arah situ. Medan listriknya, ya. Nah, kalau kita gambar ini posisinya ya, ini koordinatnya umpamanya ya. Ini titik tengahnya ya. Konsentrasi dari muatan, di sini ya, konsentrasi muatan. Ya, jadi konsentrasi muatannya. Di sini tentunya yang paling banyak adalah hole ya. Saya gambar ini area deplesi di sini. Ini juga area deplesi ya. Jadi saya gambar warna coklat. Di sini hole. Hole di sini paling banyak ada di sini hole-nya. Sini hole atau saya tulis P kecil ya. Konsentrasinya seperti ini. Ya. Terus di lapisan di sini ada hole tapi sedikit sekali. Ya. Namanya minoritas di sini ya, dia kecil. Tapi di sini banyak ada elektron ya, atau tadi kita bilang N ya. Jadi hole-nya di sini akan berada di sini. Sedikit ya, kecil. Jadi di antara mereka drop seperti ini. Ini adalah konsentrasi muatan hole ya pada device kita. Sekarang saya akan gambar dengan warna lain untuk konsentrasi dari elektron ya. Jadi elektron kita di sini banyak ada elektron. Konsentrasinya seperti ini. Sini konsentrasi elektron sedikit ya, sehingga kita bisa seperti ini ya. Jadi di antara ini mereka bertemu di dalam depletion region seperti itu ya. Jadi ini adalah N. Jadi N yang orange, hole yang coklat ya. Nah, sekarang kita akan beri dia
apa yang terjadi ya apabila kita beri tegangan dari luar. Jadi ini tengah-tengahnya, ini PN ya. Sekarang saya connect dia dengan seperti itu. Oke, jadi ini namanya bias maju atau forward bias ya. Ini bias maju. Bias maju ya, atau forward bias. Nah, karena di sisi sini kita taruh positif, di sisi sini negatif ya. Jadi perhatikan lagi di sini. Jadi hole-nya di sini kita akan dorong ke sini atau ditarik dia oleh muatan negatif atau didorong oleh potensial positif ini ya. Hole-nya akan didorong dari P ke N. Ya. Sehingga ini menyebabkan nanti area yang di sini terisi hole. Ya. Sehingga area deflesinya sekarang menjadi kecil. Seperti itu. Ya. Ini area deflesinya yang muatannya negatif menjadi tipis. Sedangkan area deflesi ini ya, jadi juga menjadi tipis. Kenapa? Karena di sini elektronnya didorong oleh potensial negatif, elektronnya didorong ke kiri mengisi area deflesi, sehingga area deflesi yang di sini juga tipis. Ya. Jadi itu yang terjadi. Oke. Nah, kalau tegangannya cukup, nanti area deflesinya ini hampir hilang, sehingga ininya kita apa namanya, PN junctionnya kita atau diodenya kita mengantarkan listrik seperti konduktor ya. Jadi dia. Nah, sekarang kita gambar ini dulu. Apa yang terjadi dengan konsentrasi muatannya ya. Jadi kalau kita gambar sekarang ini tengah-tengah. Mungkin biar kelihatan saya gambar agak gede ya area deflesinya ya. Area deflesinya lebih kecil dari yang ini ya, lebih kecil. Terus konsentrasi hole-nya di sini tetap seperti ini, tetap gede seperti ini. Ya. Tetapi di daerah sini, sekarang di daerah yang di sini dia akan ya, kalau saya gambar di sini ya, saya lurus ini ya. Seperti itu. Di sini dia akan lebih. Ini namanya excess minority charge ya. Jadi di sini akan lebih sedikit. Nah, karena lebih ini dia akan membentuk nanti seperti itu. Oke, itu yang terjadi dengan jadi kamu bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada lebih sedikit ya. Jadi ada bentuk kayak segitiga gini ya. Demikian juga dengan elektron. Jadi kalau elektronnya di sini tetap seperti itu ya. Nanti di sini dia akan turun. Nah, nanti dia juga akan ada lebih di sini. Oke. Jadi kalau perhatikan di sini ada juga hal yang sama ya. Jadi ini namanya excess elektron atau elektron lebih ya. Di sini juga ada excess hole. Oke. Nah, kamu bisa lihat sekarang areanya ini lebih kecil ya, terus ada excess elektron di sini, ada excess hole di sini. Nah, sehingga di sini terdapat arus ya. Jadi arus yang terjadi di sini sebenarnya disebabkan oleh arus difusi dari excess elektron. Jadi di sini ada banyak excess elektron, jadi elektronnya akan bergerak ke kiri, hole-nya akan bergerak ke kanan. Sehingga menyebabkan terjadinya arus. Oke, jadi sistem ini bipolar. Makanya namanya diode. Sama itu ya. Di itu 2 ya. Karena yang mengantarkan listriknya ada 2 ya. Jadi hole dan elektron. Oke.
Jadi ini kalau kita bias maju ya. Jadi kalau ada bias maju ada arus seperti itu. Oke, jadi sekarang akan kita lihat apa yang terjadi kalau kita bias mundur ya. Jadi bias mundur. Jadi hal yang serupa terjadi. Jadi kita gambar lagi bias mundur ya. Jadi kalau kita bias mundur, ini tengah-tengahnya ya, ini P, ini N. Jadi sekarang kita akan connect ke seperti itu ya. Jadi sisi ini adalah negatif, sisi ini positif. Ya. Kita lihat lagi gambar kita sebelumnya. Sekarang ini kita kasih negatif, maka hole-nya akan lebih ditarik ke kiri lagi. Elektronnya lebih, kalau di sini positif, elektronnya lebih ditarik ke kanan ya. Di sini banyak elektron ya, jadi ditarik ke kanan. Sehingga memperlebar area depresi kita. Ya. Area depresi kita di sini nanti menjadi bermuatan positif. Jadi lebih lebar lagi dia. Oke, nah area depresi ini tidak memiliki muatan bebas ya, berarti muatan bebasnya sedikit, sehingga dia secara efektif kita bisa bilang insulator ya. Nah semakin besar area insulatornya, sehingga dia tidak bisa mengantarkan arus ya. Nah kalau kita lihat, kita gambar lagi konsentrasi muatan ya. Jadi ini titik di tengah-tengahnya. Jadi ini area depresinya di sini, yang tambah besar ya. Maka hole yang tadi di sini, ya, tadi harusnya jatuhnya di sini ya. Maka dia akan drop seperti ini sampai di sini. Seperti itu ya. Sedangkan elektronnya juga seperti itu ya. Juga seperti itu. Oke. Jadi perhatikan di sini sekarang ada kekurangan elektron. Jadi segitiganya ke bawah ya. Di sini ada kekurangan hole di sini, kekurangan hole. Di sini juga ada kekurangan elektron ya. Hole minoritas ini ya. Karena di sini area N kan, ini area N, ini area P ya. Di sini kekurangan elektron minoritas juga ya. Oke. Nah, karena ada bentuk elektron yang seperti ini, nanti elektronnya akan malah bergerak ke kiri, ya. Sedikit, ini juga akan bergerak ke kanan. Sedikit. Ya. Jadi di sini arusnya akan kecil. Ya. Masih ada tetap arus tapi arusnya kecil. Nah, dominasi arus di sini itu disebabkan oleh adanya penciptaan muatan bebas di dalam, ya, itu namanya arus gelap ya. Jadi karena ada cahaya datang, ini cahaya, maka di sini akan diciptakan elektron. Sini elektronnya ya, sini hole ya. Hole-nya akan bergerak ke situ, elektronnya akan bergerak ke situ karena di sini ada medan listrik ya, medan listriknya seperti itu. Medan listriknya semakin besar ya. Sehingga kalau tidak ada cahaya, di sini tetap ada penciptaan, tapi penciptaan elektron dan hole ini sedikit kecil, sehingga arusnya kecil. Tapi kalau kita sinari dia dengan cahaya, maka akan ada arus sesuai dengan besarnya terangnya cahaya itu ya. Sehingga kalau kita gambar di sini plotnya, di sini punya tegangan V ya. Sini I arusnya ya. Jadi kalau arus gelapnya itu sekecil umpamanya dia ya, maka
Ini kalau positif ya, ini bias maju karena tegangannya positif ya. Sini bias mundur, maka ini arus ini ada arus kecil ya, ini namanya arus gelap. Arus gelap. Ya. Tapi kalau kita sinari cahaya di sini, yang terjadi adalah nanti kurvanya ini akan drop seperti ini. Ke sini. Sinar cahaya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan seterusnya. Oke. Ini kalau disinari cahaya ya. Ini disinari cahaya. Ya. Jadi di sini area bias maju, di sini area bias mundur. Ya, jadi kalau disinari cahaya dia malah ada arus. Maka kalau di bias mundur ini dipakai sebagai bisa umpamanya fotodiode. Ya. Jadi apapun yang diciptakan oleh cahaya akan ditarik oleh medan listrik internalnya ke elektronnya ke kiri, hole-nya ke kanan. Ya, jadi itu yang terjadi dengan diode. Ya. Nah, bagaimana dengan transistor? Ya, transistor. Jadi sekarang kita bahas transistor ya. Jadi diode simple PN. Transistor yang pertama kita bahas itu namanya BJT. Oke. BJT atau bipolar junction transistor. Oke, seperti itu. Ya, atau BJT. Ya. Nah, ini bisa dibuat dengan menggabungkan ini P, ini N, ini P, atau ini N, ini P, ini N. Oke, seperti itu. Jadi ini tiga kutubnya, tiga kutub transistornya. Seperti itu. Oke, nah untuk aplikasi transistor, untuk aplikasi yang biasa kita pakai, itu nanti ini sebenarnya terdiri dari dua diode ya, diode PN, sini ada NP ya. Nanti salah satu diodenya akan kita bias maju, sedangkan diode yang lagi satu akan kita bias mundur. Ya. Nah, yang kita bias mundur ini nanti fungsinya akan seperti fotodiode ini. Jadi fotodiode ini nanti apapun ada arus di sini, arusnya akan dialirkan ya. Jadi seperti ini dia, dialirkan. Oke. Jadi untuk sederhananya coba kita bahas dulu yang NPN ya, yang NPN BJT. Jadi yang NPN BJT jadi ini N, ini P, ini N ya. Oke. Jadi di sini kita akan kasih muatan positif. Di sini akan kita bias maju yang di sini ya. Di sini kita kasih positif, di sini kita kasih negatif. Ya. Sehingga di sini diodenya di sini bias maju. Kalau dia bias maju berarti area defleksinya kecil ya. Jadi di sini nanti ada area defleksi kecil. Nanti di sini akan menjadi plus. Sini minus ya. Seperti itu. Sedangkan di sini kita akan buat dia bias mundur ya. Perhatikan kalau ini P bias mundur, maka ini harusnya kita kasih negatif ya. Tapi di sini sudah kita kasih positif, maka caranya adalah kita kasih positif yang lebih besar di sini. Jadi umpamanya di sini 3 volt, di sini kita kasih berapa? Di atas 3 volt ya. Jadi 5 volt dan seterusnya. Di sini kita bisa tulis plus. Ya, sehingga dia bias mundur. Nah, kalau dia bias mundur,
maka area defleksinya di sini besar, lebar. Jadi saya gambar warna lain ya. Jadi area defleksinya besar seperti ini. Oke. Di sini nanti menjadi tetap negatif. Di sini positif ya. Oke. Nah, di sini arusnya, kalau ada arus di sini, nah tentunya tadi kita sudah bahas arus di sini disebabkan oleh minoritas hole. Di sini ada minoritas arus, minoritas hole ya. Jadi ada hole yang ekses tadi. Di sini juga ada elektron ya. Di sini minoritas juga tapi elektron. Oke. Nah, elektronnya akan bergerak ke sini, ke kiri. Jadi apabila ada elektron yang masuk ke sini, di sini sekarang medan listriknya besar ya. Karena kita bias mundur. Jadi sini ada medan listrik besar. Kalau ada elektron yang lewat ke sini, maka elektronnya akan ditarik ke kiri. Oke. Tarik ke kiri sehingga masuk ke situ. Oke, jadi ada arus umpamanya masuk ke sini, lewat sedikit, ditarik ke kiri. Ya. Sehingga kita bisa representasikan ini. Jadi sini ada arus, ya. Arusnya arah situ ya, berlawanan dengan arah elektron ya. Ada arus ke situ, ada arus ke situ, sehingga ada arus ke situ. Oke, jadi setiap ada elektron yang bergerak di sini akan di swap ke situ atau ditarik ke situ oleh medan listrik itu ya. Jadi arus di sini hanya dipengaruhi oleh besarnya arus yang di sini. Ya. Jadi ini kayak arus yang di sini itu seperti cahaya ya. Cahaya yang kita taruh tadi di fotodiode. Jadi semakin besar cahayanya, ininya semakin naik, tapi arusnya tidak berubah dengan tegangan. Ya. Jadi tegangan di sini tidak mempengaruhi arus yang di sini, tetapi hanya dipengaruhi oleh arus yang di sini, ya. Karena arus yang di sini menentukan besarnya elektron yang tercipta di sini, yang dibawa ke kiri, ya. Jadi ini lambangnya seperti ini. Oke. Jadi ini transistor kita. Ya. Ini base, ini emitter, ini kolektor ya. Nah, sekarang jelas artinya kenapa ada emitter ya. Ini emitter karena dia menembakkan elektron ke sini, itu emitter ya namanya ya. Di sini kolektor karena dia mengkolek ya. Dia tidak ngapa-ngapain ini, dia hanya mengkolek elektron. Ya. Jadi ingat, arus yang lewat ke sini hanya dipengaruhi oleh arus yang lewat ke sini. Ya, arus lewat ke sini menentukan jumlah terciptanya elektron ekses di sini atau elektron minority ya, yang di sini. Apapun yang tercipta di sini di swap ke kiri. Oke, jadi itu adalah BJT ya, BJT yang jadi salah satunya bias maju, salah satunya bias mundur. Oke. Nah, sama juga dengan PNP. Kalau PNP ini PNP. Jadi umpamanya yang ini kita bias maju ya. Kalau bias maju berarti sini positif, di sini negatif. Ya. Sehingga kita dapat area defleksinya kecil ya. Ini area defleksi. Sehingga sini negatif, 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 sini positif, positif. Sedangkan di sini kita ingin dia bias mundur. Ya. Kalau kita ingin bias mundur, berarti ini lebih negatif lagi. Ini negatif, negatif lagi. Ya, double negatif.
Oke, sehingga di sini area defleksinya besar. Ya, sini positif. Sini jadi negatif. Seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti ada excess elektron minority ya. Di sini hole, excess hole minority. Ya, jadi kalau ada hole di sini nanti hole-nya akan ditarik ke kiri karena medan listriknya sekarang arahnya ke situ ya. Jadi hole-nya akan ditarik ke kiri sehingga dikolek ke sini. Oke. Nah, untuk yang ini berarti lambangnya nanti seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, arus yang di sini nanti ditentukan oleh arus yang di sini ya, dan arus di sini akan menjadi kecil. Ya, kalau ini kecil, ini besar. Oke. Yaitu NPN. Jadi ini namanya, kenapa namanya bipolar? Karena dia memakai dua muatan ya, seperti diodo tadi ya, elektron dan hole. Ya. Namanya bipolar. Itu alasannya ya. Bipolar junction transistor. Oke. Nah, bipolar junction transistor itu sekarang masih juga dipakai ya. Cuma di awal-awal terbentuk penemuan IC ini masih banyak dipakai. Ya. Berkembang dengan zaman, nanti yang banyak dipakai namanya FET ya. Jadi itu yang akan kita bahas berikutnya, namanya FET. FET itu panjangan dari field effect transistor. Oke. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Kita akan bahas. Nah, perhatikan di sini, walaupun kita gambar seperti ini, nanti di struktur realitasnya ya dia tidak akan seperti ini, yang akan terbentuk seperti yang kita bahas sebelumnya. Dasarnya adalah flat atau datar ya. Nanti kita akan bentuk di sini banyak ini P. Nanti kita akan bentuk channel di sini namanya. Nah, bukan channel ya, apa namanya? Kantong ya, kantong. Di sini nanti akan kita doping dengan N. Di sini juga akan doping dengan N sehingga kita dapat NPN ya, yang tadi. Seperti itu. Jadi tapi tetap layernya adalah yang dibentuk oleh ini, representasi oleh diagram ini adalah seperti ini. Ini N, ini P, ini N. Kakinya ini 3. Oke. Oke, jadi untuk FET kita akan bahas di video selanjutnya ya.